Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma muhyi Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat as'aluhum ala madin rabbi hadilana min tamir khair wa ya halana sirina rahmatka ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasrul awliyaih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadir raufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah di hari yang sangat mulia, yang sangat dicintai Allah, yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya suatu tanda yang bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Ada harapan besar bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah kita semuanya, berbahagia khususnya yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa sebulan penuh. Berbahagialah
Berbahagialah pula bagi orang yang berkesempatan melaksanakan sholat taraweh qiyamul lail selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Terus kita hadir di sholat Id ini. Diceritakan dalam sebuah kitab bahwasanya ketika kita sebulan penuh menjalankan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di siang hari orang itu mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka ada harapan besar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dan di malam hari dia mau menjalankan qiyamul lail, sholat taraweh, tahajud, baca Quran, maka ada jaminan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di malam hari mau qiyamul lail, mau berzikir, khususnya 10 terakhir di malam bulan Ramadan, mau iktikaf, mau berdoa kepada Allah. Terus hari ini kita sama-sama sholat Idul Fitri, diibaratkan bayi yang baru lahir, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tanpa terkecuali. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di hari bahagia ini, di hari yang suci ini, ada orang yang mana tidak diampuni oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Padahal di hari ini, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia. Lah, yang menjadi sebuah pertanyaan, siapa orang yang pada hari ini tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, salah satu, ada 3 perkara, ada 3 orang, la turfa salatuhum fauqa ru'usihim shibran, yang tidak diangkat sholatnya walaupun sejengkal tangan di atas kepala. Artinya apa? Ada hamba Allah yang sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, puasanya juga tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, doanya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, harapan besar orang itu menjadi orang yang celaka. Padahal apa? Tujuan kita amal ibadah di dunia ini adalah diterimanya amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang amal ibadahnya tidak diterima, yang pertama adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Rajulun, seorang laki-laki, amma qauman, yang memimpin suatu kaum, yang mengimami suatu kaum, tetapi kaum itu benci kepadanya. Yang kedua, ini khusus bagi seorang wanita, para istri, yaitu wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, yaitu seorang perempuan batat, yang tidur, yang bermalam-malaman, sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wa akhwani mutasarimani, 2 orang berkawan, 2 orang bersaudara, 2 orang bertetangga yang saling tidak menyapa, yang saling tidak rukun, yang saling di hari yang fitrah ini tidak mau saling bermaafan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang sangat mulia ini dianjurkan kita untuk meminta maaf kepada saudara kita. Bukan hanya meminta maaf, tapi juga memaafkan saudara kita yang telah punya salah kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan khusus kepada kita. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas, faman hajara fawqa salas famata dakhalan nar. La yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang Islam,
ayyahjura akhau fauqa salas, saling tidak menyapa kepada saudaranya di atas 3 hari. Barang siapa faman hajara fauqa salas, barang siapa tidak rukun kepada saudaranya, tidak saling menyapa kepada saudaranya di atas 3 hari, kok tiba-tiba naudzubillah min dalik ditakdir meninggal dunia, famata dakhalan nar, dikhawatirkan orang tersebut masuk api neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di hari kesempatan yang mulia ini jangan kita merasa sombong. Mari kita saling memaafkan, dan bukan hanya memaafkan tapi juga meminta maaf kepada sanak saudara. Mari kita silaturahim kepada saudara-saudara kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang di antara orang Islam itu ada yang saling tidak rukun. Ketika bertemu, yaltaqiyani, mereka berdua berjumpa, fa ya'rid hadza wa ya'rid hadza, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada 2 orang saling tidak rukun, saling tidak menyapa, mana yang terbaik di antara keduanya? Maka dengarkan baik-baik pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik di antara orang yang tidak saling rukun adalah alladzi yabda'u bisalam. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah yang mau memulai mengucapkan salam. Lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara orang yang bermusuhan, di antara orang yang tidak saling menyapa, di antara orang yang saling tidak baik, mana yang paling baik keduanya? Apakah yang paling baik itu orang yang banyak sholatnya? Apakah yang balik itu orang yang banyak tahajudnya? Apakah yang paling banyak itu orang yang banyak ibadah umrahnya? Bahkan apakah yang paling baik itu orang yang sudah haji? Walaupun haji 1000 kali, walaupun haji berumrah berkali-kali, tapi kalau masih tidak rukun dengan saudaranya sesama umat Islam, maka ada jaminan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik di antara kita adalah siapa yang memulai mau minta salam, mau meminta maaf. Siapa yang memulai yabda'u bisalam. Kadang-kadang mohon maaf, orang yang sombong itu ketika punya masalah dengan temannya, oh dia kan lebih salah daripada saya, oh dia kan lebih muda daripada saya, oh dia kan lebih jelek daripada saya. Akhirnya apa? Dia punya salah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sekarang ini sudah hari raya Idul Fitri, masih tidak mau bermaaf-maafan. Itu tandanya orang yang dibenci Allah, itu tandanya orang yang dibenci oleh Rasulullah. Maka di hari yang mulia ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa kita meminta maaf dan memaafkan kepada saudara kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita semua. Salatun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, yang barang siapa melakukan 3 perkara tersebut, hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahu al jannata birahmatihi. Allah akan menghisab dengan hisaban yang ringan, dan Allah akan memasukkan dia sebagai orang yang ahli surga. Walaupun secara dilihat mata orang itu amal ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ada jaminan orang ini masuk surga karena melakukan 3 perkara ini. Ini penting sangat, karena ini di hari raya Idul Fitri. Bukan hanya di hari raya Idul Fitri, di luar hari raya Idul Fitri, kalau ini kita jalankan, maka jaminan kita akan dimasukkan surganya oleh Allah. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Engkau loman, engkau dermawan orang yang pelit kepadamu. Yang kedua adalah wattasilu mangqata'aka,
engkau menyambung tali silaturahim, engkau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu, kepada orang yang memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, engkau sambung kembali, engkau rajut kembali, maka di situ ada kemuliaan yang sangat mulia. Yang ketiga adalah wa ta'fu amman dzalamaka. Orang yang ketiga yang dijamin oleh Allah mulia di hadapan Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah adalah wa ta'fu amman dzalamaka. Engkau memaafkan kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada sanakmu dikala dia salah kepadamu, memaafkan tanpa syarat. Idza fa'alta dzalika, apabila kau mampu melaksanakan tiga perkara tersebut, tadkhulu al-jannah, maka ada jaminan engkau masuk surga. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, untuk melakukan tiga hal perkara itu mudah diucapkan tapi sangat sulit dipraktekkan. Pertama, kita bersikap dermawan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, itu sulit. Yang kedua, kita ingin menyambung tali silaturahim kepada orang yang tidak mau menyambung silaturahim kepada kita, itu juga sulit. Yang ketiga, kita memaafkan kepada orang lain yang mendolimi kita, yang mengerugikan kita, yang jelas-jelas merugikan kita, itu juga sangat sulit. Maka dalam bahasa Arab dikatakan dalika, bukan hada. Dalika itu adalah itu, hadhihi itu adalah ini. Sesuatu yang jauh itu sulit dilakukan, tapi kalau kita mampu melaksanakan tiga hal tersebut, ada jaminan kita akan selamat hidup di dunia, selamat nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di hari kiamat nanti ada orang berbondong-bondong sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala haji, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala berlipat ganda, merasa dirinya di dunia itu banyak amalnya, merasa di dunia dia itu ahli surga, merasa dirinya itu orang yang paling baik. Tetapi sowan di hadapan Allah, amal ibadahnya itu hilang semuanya, hilang semuanya, tidak menerima apa-apa kecuali apa? Rugi nanti di akhirat. Ternyata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, salatun, ada tiga perkara, muhlikatun yang menghancurkan, muhlikatun yang membinasakan, muhlikatun yang menghapus amal ibadah kita di dunia. Yang pertama adalah suhun muta'un, orang bersifat kikir, pelit, dituruti muta'un. Ketika saya melihat kegiatan yang ada di masjid ini tadi, mengirimkan jariah untuk kedua orang tua kita, mengirimkan doa untuk kedua orang tua kita, menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, untuk kegiatan ini, itu suatu tanda orang yang tidak menuruti sifat kikirnya. Dia mau menyisihkan hartanya untuk apa? Kirim doa kepada kedua orang tuanya, suatu tanda itu bukan orang yang kikir. Kemudian yang kedua adalah orang yang nanti di akhirat amal ibadahnya hilang, adalah wahawanun muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Dia ketika di bulan puasa, ketika di malam hari dia juga mau melaksanakan ibadah di malam hari, tapi di dalam hatinya masih ada kedengkian, kebencian, rasa saling ghibah, ngerasani, rasa saling hasud kepada orang lain. Sehingga apa? Amal ibadahnya itu karena dia merasani atau ghibah kepada orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, bahkan kadang-kadang memfitnah orang lain, itu yang bisa merusak amal ibadah kita. Dan yang ketiga adalah yang bisa menghapus amal ibadah kita adalah wa ijabul mar'i binafsihi, yaitu sifat merasa bangga diri, merasa aku yang paling baik di sini, merasa aku yang paling tauhid di sini, merasa aku yang paling soleh di sini. Akhirnya apa? Dengan perasaan-perasaan ujub itu terus timbul dalam dirinya, memandang orang lain tidak dengan pandangan rahmat,
memandang orang lain dengan pandangan menghina, memandang orang lain yang seakan-akan tidak melaksanakan ibadah seperti dirinya, itu kadang-kadang dirinya memandang dengan sebelah mata, memandang dengan pandangan membenci, bukan memandang dengan pandangan rahmat. Maka itu salah satu hal, salah satu sebab bahwasanya di sana nanti di akhirat amal ibadah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar supaya nanti kita soan di hadapan Allah bersih hati kita, selamat diri kita, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, di hari kiamat nanti, la yanfa', tidak akan bermanfaat malun, hartamu, banun, anak-anakmu yang kamu bangga-banggakan, harta-hartamu yang kamu bangga-banggakan, di akhirat nanti tidak akan bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang soan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, barangkali di antara kita masih ada dendam kepada saudara kita, barangkali masih ada dengki di antara kita, barangkali masih ada punya salah kepada sesama saudara umat Islam di antara kita. Maka di hari yang sangat mulia ini, di hari yang sangat istimewa ini, agar kita benar-benar suci, agar kita benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah melewatkan hari yang sakral ini, jangan pernah melewatkan hari yang baik ini, agar supaya bagaimana kita ini benar-benar suci, benar-benar bersih. Karena sebulan penuh kita berpuasa, sebulan penuh kita taraweh, sebulan penuh kita beribadah, itu efeknya adalah la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir adalah, kita ini sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kemudian di bulan Syawal, bagi yang ingin melaksanakan puasa sunnah, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan, kemudian dia mengikuti puasa lagi di bulan Syawal. Berapa hari? Sittan, 6 hari, min Syawal, di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka sama diumpamakan orang tersebut puasa setahun penuh tanpa putus. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan hidayah, diturunkan hidayah kepada Allah, kita lebih baik, kita lebih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, syukran ala man'am.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadada man amana bi aslam wa hada man kafara bi wargham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafaati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ali ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, detik ini, saat ini, mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya apa? Agar keistimewaan dari bulan Idul Fitri ini kita raih, kita dapatkan keberkahan, dan kita ini bisa berada di sini bukan hanya atas kekuatan diri kita, tapi ada saudara-saudara kita yang membantu kita, ada kedua orang tua kita yang dulunya berjuang untuk keberlangsungan hidup kita di sini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ahsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghana wa la su'lan illa sawwaghdana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahumma shalli 'ala